Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsu kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan dan kesehatan bisa bertatap muka kami di Camplong, kemudian ini saya share di ruang virtual, yaitu ada di Zoom. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di malam hari ini Allah Ta'ala memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan patut kita syukuri. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat bisa berjalan. Ya. Jadi jamaah sekalian alhamdulillah, untuk tema kita pada malam hari ini yaitu mafhumul masyi fil Qur'anil Karim, atau memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan berjalan kaki ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di ma'asyara muslimin rahmatullah, di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam bahasa Arab jemaah sekalian, berjalan kaki bahasa Arabnya itu masya yamshi, masyan. Di dalam bahasa Arab al-masyi adalah huwa lintiqalu min makanin ila akhar masyan al-aqdam bi iradah, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, masyan al-aqdam, dengan berjalan kaki, iradah, dengan sebuah keinginan kuat. Jadi kalau kita pindah dari rumah kemudian menuju ke tempat ini, maka itu sebenarnya adalah dengan berjalan kaki. Meskipun ya karena letaknya yang jauh ya, dari rumah, maka kita menggunakan kendaraan. Tapi dari keluar rumah kemudian ke sini tentu memerlukan kaki untuk berjalan. Jadi seperti itu. Kemudian masyarakat muslimin rahmatullah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut lafaz masya yang artinya berjalan kaki sebanyak 23 kali. Ya, 23 kali ini jemaah sekalian itu dengan berbagai macam bentuk kata. Yang pertama di sini adalah al-fi'lul madhi warada maratan wahidan. Kata kerja lampau di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 1 kali. Allah Ta'ala berfirman, kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qaum. Ini. Dan apabila setiap kali cahaya tersebut menerangi mereka, mereka berjalan kaki. Pada lafaz masyaw ini adalah berjalan kaki. Kemudian bentuk lafaz masya yang kedua yaitu dengan al-fi'lul mudhari', kata kerja yang akan datang. Ya. Disebut sebanyak 18 kali. Ya. Masya yamshi. Kalau kita belajar bahasa Arab, nahwu shorof, berarti ini di sorofnya. Yamshi. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman idh tamshi ukhtuka, ya. Ketika ukhtuka, ya, saudara perempuanmu ini berjalan. Ini bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, masya, ya, di dalam Al-Quran menggunakan fi'lul amri, kata perintah. Allah Ta'ala berfirman famshu fi manakibiha, adalah kalian berjalan di segala penjuru bumi.
wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dengan atau dari rizki tersebut. Kemudian dengan masdar Allah Ta'ala berfirman waqsid fi masyika waghdud min sautik, menceritakan tentang bagaimana cara berjalan, ya, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Kemudian yang terakhir sirah mubalaghah, ya, disebut sebanyak 1 kali. Allah Ta'ala berfirman hammazim masya. Mubalaghah itu artinya sangat, ya, sering, sangat sering. Jadi masya yamsi masya, ya, masyaun itu artinya kemana-mana dan tidak pernah berhenti. Masya, sering jalan kaki ke sana kemari, menyebar fitnah binamim. Jadi seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, ya, berjalan kaki atau masya yamsi itu ada 2 makna. Yang pertama adalah al-masyu bi'ainihi, yaitu memang berjalan kaki secara hakiki dengan kaki kita. Kemudian yang kedua adalah petunjuk, ya. Artinya petunjuk. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am 122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihin nas kama mathaluhu fi dhulumat. Ya, pada lafaz yamshi, ya, di dalam ayat ini tafsirannya adalah mendapatkan atau memberi petunjuknya. Awaman kana maitan fa ahyainahu, apakah orang yang sudah mati hatinya kemudian kami hidupkan dia dengan Al-Qur'an. Tafsirannya dengan Al-Qur'an. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yamshi bihin nas, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Artinya dengan cahaya dari Al-Qur'an tersebut dia dapat memberikan petunjuk, ya, kepada masyarakat sekitarnya. Apakah sama, ya, orang tersebut dengan orang fi dzulumat laisa bi kharijim minha, yang berada dalam keadaan gelap gulita yang tidak dapat keluar dari kegelapan tersebut. Jadi ini perumpamaan jemaah. Jadi tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an kalimat masya itu memiliki atau kalimat-kalimat selain masya yang memiliki arti yang sama, artinya berjalan, ya. Yang pertama adalah as-sair, yaitu jalan pelan. As-sair yahmilu makna at-ta'attiyah fil masyi, yaitu jalan dengan pelan. Wa dzalika yakunu lailan wa naharan, baik malam maupun siang. Jadi seperti itu jamaah. Oleh sebab itu ada lafaz Isra Mi'raj, ya. Jadi lafaz Asra Yusri, artinya dia memperjalankan Nabi Muhammad SAW lailan, subhanalladzi asra bi abdihi, ya. Memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, lafaz yang memiliki makna yang sama dengan masya, jalan kaki, yaitu dengan sa'a. Kalau jamaah sekalian pernah mendengar sa'i, ketika ibadah haji, ya, ada satu ibadah di situ dengan sa'i yang disebut dengan sa'i. Sa'i artinya jalan cepat. Ya, kalau sair tadi jalan lambat. Gitu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, lafaz ketiga yang sama atau memiliki makna yang sama dengan masya, yaitu naslan, ya, yaitu jalan cepat dengan langkah kaki yang rapat. Wal isra fil masyi ma'a taqarrubil khuta wa huwa duna sa'i. Ya. Jadi apabila kita menuruni gunung atau bukit yang terjal, itu kan jalan kaki kita sangat rapat, langkah kaki kita itu namanya naslan. Jadi seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anwa'ul masyi, macam-macam jalan kaki. Jadi seperti itu. Kalau di dalam Al-Qur'an ada 2 jemaah. Yang pertama adalah al-masyul masru',
jalan kaki yang disyariatkan. Ya. Yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah, masyul qasdi wa tawassud bainan nas, yaitu jalan dengan pertengahan, secara pertengahan. Artinya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Jadi seperti itu. Ini sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Ta'ala berfirman, wala tusair khaddaka linnas. Ya, ini pesan pertama Luqman kepada anaknya, dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia. Artinya jangan sampai ya, anak kita atau kita semuanya apabila disapa orang ataupun bersama mendapatkan salam dari orang yang berpapasan dengan kita, jangan sampai kita tidak menjawab ataupun tidak senyum ya dengan teman kita tersebut atau sahabat kita tersebut. Kemudian yang kedua, wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah engkau berjalan, wala tamshi ini larangannya jamaah sekalian, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Seperti itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi berbangga diri. Itu nasihat kedua. Kemudian nasihat ketiga, waqsid fi masyika, dan hendaklah engkau ya wahai anakku berjalan kaki dengan pertengahan ya, secara pertengahan ya. Artinya laisa bil bati al musabbat wala bisari al mufrid, tidak terlalu perlahan ataupun tidak terlalu cepat ya. Bal adlan wasatan baina, tetapi pertengahan, adil. Jadi seperti itu. Jadi di dalam Al-Qur'an cara berjalan kita itu sebenarnya sudah diatur ya. Jadi seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut ya, maka bisa disimpulkan bahwasanya di antara ciri sifat orang takabur ataupun sombong adalah merasa lebih baik dari orang lain. Seperti itu. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, karena itu sudah masuk ke ranah sombong. Kemudian menyepelekan orang lain, menganggap remeh orang lain. Kemudian yang ketiga, sulit menerima nasihat. Kemudian tidak mau dikritik. Kemudian suka berbohong. Itu salah satu ciri dari sifat orang takabur. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, jalan kaki yang disyariatkan kedua adalah al-masyu li talabir rizki, berjalan untuk mencari rizki. Jadi itu. Jadi berjalan dengan secara pertengahan ya, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lamban ya. Kemudian jalan yang kedua yaitu yang disyariatkan adalah jalan untuk berjalan kaki untuk mencari rezeki. Jadi seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini di dalam surat Al-Mulk. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang menjadikan untukmu bumi mudah untuk dijelajahi. Jadi Bapak sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, bila kita berjalan kemanapun itu Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan. Ya. Pertama jamaah sekalian, bumi kita, tanah bumi kita itu mudah untuk ditanam. Ya. Kemudian ini tafsirannya begitu. Jikalau Allah berkehendak, bumi kita itu keras, jadi besi misalnya, ya, tidak bisa untuk ditanami. Jadi seperti itu. Salah satu tafsiran dari ayat ini. Dialah yang menjadikan untukmu bumi mudah untuk dijelajahi, mudah untuk digunakan dan difungsikan, mudah untuk digali. Kemudian jemaah sekalian, kemanapun kita dengan berjalan kaki mudah. Kemanapun kita, bahkan sekarang ya orang-orang yang memiliki tekad yang kuat untuk naik gunung ya, itu juga mudah ya, karena banyak jalan untuk menuju ke puncak gunung tersebut. Oleh sebab itu, famshu fi manakibiha, Allah Ta'ala memerintahkan kita
jalanlah kalian di segala penjuru itu, penjuru bumi itu. Wa kulu mir rizqihi. Artinya berjalan untuk mencari rezeki, setelah dapat wa kulu mir rizqihi. Dan makanlah dari rezeki bumi tersebut. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya dikembalikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain, fa idza qudiyatis shalah, ini setelah sholat Jumat jamaah sekalian. Fa idza qudiyatis shalat, dan apabila sholat Jumat selesai, fantashiru fil ardi, hendaklah kalian bertebaran ya ke muka bumi. Hendaklah kalian menyebar ke muka bumi ini atau di atas permukaan bumi ini, wabtahu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah tersebut, rizki Allah tersebut. Wadhkurullaha katsiran, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Di ayat ini, ma'asyarul muslim rahimakumullah, setelah sholat Jumat itu diperintahkan agar berbisnis. Itu. Oleh sebab itu kalau di Mesir ya, setiap selesai sholat Jumat itu ada pasar dadakan di depan masjid. Jadi ada orang jual buah-buahan, orang jual apa sayur mayur, banyak di luar masjid. Jadi siap untuk menerima pelanggan dari jamaah masjid tersebut. Kalau di sini kan tidak ada, pulang ke rumahnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari itu jalan kaki yang disyariatkan. Pertama, jalan kaki yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian yang kedua, jalan kaki untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian jalan kaki yang bentuk kedua ini adalah jalan kaki yang dilarang. Al-masyil manhiu anhu. Jalan kaki yang dilarang. Masyaallah muslim rahimakumullah. Bagaimana jalan kaki yang dilarang tersebut? Yang pertama adalah al-masyu bin namimah. Jalan kaki untuk menyebar fitnah. Untuk berbuat kerusakan. Jadi jalan kaki kita semuanya jamaah sekalian ya, sebagai kepala keluarga misalnya jalan keluar dari rumah dengan berjalan kaki mencari rezeki Allah, itu mendapatkan pahala. Tetapi ada sebagian orang keluar rumah jalan kaki untuk berbuat kemaksiatan, untuk mencari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menyebar fitnah di dalam ayat ini. Bentuk dari dosa tersebut, hammaz, dia suka mengejek orang lain, masya, kemana-mana, kesana kemari, menyebar namimah, binamim, menyebar fitnah. Jadi seperti itu. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ya, sebagian dari manusia memang wayas'auna fil ardi fasada, ingin berbuat kerusakan di muka bumi ini. Oleh sebab itu disimpulkan jemaah sekalian, ya, apabila seseorang keluar dari rumah ya, dengan niat jahat, kemudian niat jahatnya tersebut dilakukan, maka dia berdosa. Apabila seorang mukmin keluar rumah kemudian dia niatkan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala lillahi azza wa jalla, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi seperti itu. Masyaallah muslim rahimakumullah. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rinci jalan kaki yang dibolehkan dan jalan kaki yang dilarang, yang berbuat dosa. Salah satunya adalah dengan namimah ataupun menyebar fitnah, mengadu domba. Atau mungkin jamaah sekalian rahimakumullah, ada seorang atau beberapa orang yang keluar rumah memang niatnya untuk bermaksiat, untuk minum minuman keras dan naudzubillah. Dan naudzubillah para penjahat jamaah sekalian kan seperti itu. Mereka keluar rumah memang niatnya jahat. Begal di Jakarta atau di kota-kota besar itu.
niatnya memang untuk mencari mangsa, ya, untuk mengambil hak milik orang lain. Tentu ya, tentu berdosa sekali. Masyaallah muslim rahimakumullah. Lalu larangan jalan kaki yang kedua adalah masyut takabbur wal khuyala, jalan kaki dengan sombong. Sebagaimana tadi dijelaskan tentang surat Luqman ya, tadi seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi marahan. Di ayat surat Al-Isra ayat 37 ini. Dan janganlah engkau jalan kaki di muka bumi ini secara sombong. Innaka lan takhriqal arda, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dengan kesombongannya tersebut. Walan tablughal jibala tula, dan tidak akan mampu mencapai tingginya gunung. Mungkin bisa didaki zaman sekarang gunung tersebut. Tetapi ya sama saja, dia akan dipandang kecil oleh orang dari bawah. Jadi seperti itu. Dan dia memandang orang-orang di bawahnya kecil. Jadi seperti itu. Kemudian masyarakat muslim rahmatullah. Di ayat yang lain juga sama. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian, ini orang-orang yang sombong, adalah ciptaan yang kuat atau langit yang ia bangun? Itu. Kemudian ma'asyiral muslim rahmatullah, dari penjelasan tentang masya, berjalan kaki di dalam Al-Quran, jemaah sekalian, apa tujuan Allah Ta'ala menyebut lafadz masya di dalam Al-Quranul Karim? Yang pertama adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslim rahmatullah. Jadi dengan adanya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan jalan kaki, maka disimpulkan bahwasanya dari ayat-ayat tersebut bisa diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menjadikan makhluknya berjalan kaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 45, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dan Allah Ta'ala menciptakan semua binatang melata ya dari air. Jadi seperti itu. Jadi ayat ini ya, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya dialah yang menciptakan semua binatang melata. Kita semuanya binatang ya, ataupun semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah dabbah, termasuk manusia, hewan-hewan dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan faminhum may yamshi ala batnihi. Di antara makhluk hidup tersebut ada yang berjalan dengan perutnya. Jamaah sekalian rahmatullah, binatang yang berjalan dengan perut itu jamaah, contohnya apa? Ular, kemudian cacing, kan berjalan menggunakan perutnya. Ini dalam ayat faminhum may yamshi ala batnihi. Di antara binatang tersebut ada yang berjalan dengan perutnya ya. Kemudian wa minhum may yamshi ala rijlaini. Kemudian di antara makhluk hidup tersebut ada yang berjalan di atas dua kaki, berjalan kaki dengan dua kaki. Wa minhum may yamshi ala arba. Di antara makhluk hidup tersebut ada yang berjalan kaki dengan empat kaki, ala arba. Yakhluqullahu ma yasha. Allah Ta'ala menciptakan apa yang ia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Di ayat ini jamaah sekalian menunjukkan betapa agung atau betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Ini belum makhluk hidup yang ada di dalam lautan jamaah ya.
Kalau di dalam lautan dalam itu kan banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang mungkin tidak pernah dilihat oleh manusia. Bisa dilihat menggunakan alat, menggunakan kamera. Kemudian masyarakat muslimin rahmatullah, hikmah ataupun tujuan Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan jalan kaki, yaitu hikayah i'tirad li ahli batil. Ya. Ini menunjukkan cerita, ya, cerita yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ma li hadar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang kafir yang berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan. Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapa, kata orang kafir, tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia. Ini merupakan penghinaan jemaah sekalian, orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwasanya keistimewaan apa yang membedakan orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul, padahal dia makan makanan seperti kita dan berjalan di pasar untuk mencari penghidupan seperti yang dilakukan manusia lainnya. Jadi orang-orang kafir menganggap Nabi itu manusia biasa, makan makanan, kemudian jalan ke pasar untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian mereka anggapannya bahwasanya Rasul itu harus dari malaikat. Padahal sama, alasan itu mereka hanya alasan saja. Meskipun Nabi diturunkan atau diutus dari kalangan malaikat, mereka pasti tidak akan beriman. Ini hanya alasan saja. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya seluruh Nabi itu jalan ke pasar. Wayam syifil aswaq. Biasa, para Nabi itu jalan ke pasar. Memang tujuannya untuk mencari barang-barang kebutuhan. Jadi seperti itu. Dan Rasulullah SAW pun sama. Beliau juga berjalan ke pasar. Tidak hanya satu pasar ini, fil aswaq. Pasar-pasar. Jadi seperti itu. Jamak dari suq. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan, sesungguhnya aku memang manusia seperti kalian, kata Rasulullah SAW. Bedanya yuha ilai. Aku diberikan wahyu. Itu saja. Annama ilahukum ilahun wahid. Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Jadi bedanya manusia biasa dengan para nabi adalah para nabi diberikan wahyu yang dari surat Al-Kahfi. Kemudian sama, semua nabi yang ditulis adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah yang ketiga adalah darbul mathal linnas. Ya. Allah Ta'ala menjelaskan atau menyebut ayat-ayat yang berkaitan tentang jalan kaki untuk perumpamaan kita semuanya. Sebagaimana di dalam surat Al-Mulk ayat 22 ini, Allah Ta'ala berfirman, afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Ini perumpamaan jamaah antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Perumpamaannya begini, afaman yamsi, apakah orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, jalan kaki artinya menggunakan tangan dia, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apakah ada lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang jalan kaki sawiyan, tegap ya, ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Seperti itu. Jadi Allah Ta'ala memberikan perumpamaan orang-orang kafir itu jalannya itu dengan tangan, ya. Kakinya di atas, kemudian tangannya digunakan untuk berjalan. Sementara orang mukmin berjalan dengan tegap. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Berikutnya, ayat yang berkaitan tentang berhala. Berhala-berhala yang disembah jamaah sekalian. Ya kita semuanya sudah tahu, berhala-berhala yang disembah, patung-patung yang disembah. Kata Allah Ta'ala, alahum arjulun yamshu nabiya. Apakah berhala-berhala itu punya kaki yang mereka dapat berjalan? Ya. Amlahum aidin yabetishu nabiha. Apakah berhala-berhala tersebut punya tangan yang dapat memegang? Ya. Amlahum ayun yubsiruna. Apakah mereka punya mata yang dapat melihat? Amlahum adan yasma'una biha. Apakah mereka punya telinga untuk mendengar? Jadi seperti itu. Ini perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita semuanya. Dan ini menguatkan keimanan kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan yang keempat, Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan berjalan kaki, ya, adalah lihikayatin hadisatin muayyana, untuk menceritakan peristiwa tertentu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini berkaitan dengan kisah, ya. Salah satu kisah yang disebut jalan kaki adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi kan beliau dihanyutkan oleh ibundanya. Kemudian ibundanya tersebut menyuruh kakaknya, jadi Nabi Musa punya kakak perempuan, ya, disuruh begini, untuk memantau dari jauh. Di dalam surat Toha ayat 40 dikisahkan bahwasanya il tamsi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala may yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Il tamsi ukhtuka, ini di dalam ayat ini jelaskan bahwasanya ingatlah ketika saudara perempuanmu, ini Nabi Musa, ya, berjalan kaki. Jadi memantau dari jauh sampai Nabi Musa yang masih bayi itu sampai kepada tangan keluarga Fir'aun, ya, dan bertemu dengan mereka. Fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Kan ceritanya jamaah sekalian, Nabi Musa tidak mau menyusui kepada perempuan. Akhirnya diarahkan, ini ada orang yang orang perempuan yang mungkin dapat menyusui bayi tersebut, ya. Akhirnya ibundanya datang, ya, untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi. Jadi seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan jamaah sekali. Pertama, bahwasanya keimanan dengan disebutkan jalan kaki di dalam Al-Quran. Artinya dengan kajian ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan lafaz masya, ya, berjalan kaki. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ini. Dan hamba-hamba Sang Rahman, mereka apabila berjalan kaki di muka bumi, mereka berjalan kaki dengan lemah lembut, ya, bisakinah, ya, mutawadi'in, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa idza khatabahumul jahla as-sufaha bil ada, apabila orang-orang datang untuk menyakitinya baik secara lisan maupun secara fisik, qalu salama, mereka mengatakan salam, damai. Jadi seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penjelasan ini kita mendapatkan kesimpulan dan pelajaran, ya, atau dari kajian ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya sahibul haq yamliku nuran minallahi wa basirah. Orang yang benar itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Awaman kana maitan fa ahyaynahu, tadi itu ayatnya. Apakah orang yang mati hatinya sebelumnya, fa ahyaynahu, dan kami hidupkan dia dengan Al-Qur'an. Tafsirannya dengan Al-Qur'an, dengan iman, ya.
Wa ja'alna lahu nuran, dan apabila Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan keimanan, maka kita akan berjalan di muka bumi ini dengan membawa petunjuk, jamaah sekalian. Membawa petunjuk dan dapat memberikan petunjuk kepada manusia di sekitar kita. Sehingga manusia di sekitar kita mendapatkan juga petunjuk dari apa yang kita sampaikan. Ya, jadi demikian jamaah sekalian rahimakumullah, pengajian Ar-Rahmah pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.